eh, sehingga berjalan dengan baik. Itu kekurangan-kekurangan yang sebelum-sebelumnya Pak Rektor, Pak Ketua MPKM, masalah konversi, terus kepedulian sebelumnya masih kurang. Nah, sekarang alhamdulillah semoga ini bisa meningkat seterusnya gitu. Dan ini menjadi kabar bahagia bagi kami terutama di magang ataupun studi independen. Semoga ini menjadi hajatan Universitas Mataram dan yang bisa kita ambil hikmahnya juga mungkin nanti dari mitra-mitra yang sudah disiapkan oleh pusat, mungkin kita bisa tarik ke menjadi mitra Universitas Mataram sehingga menjadi apa ya, program mandiri nanti ke depannya gitu. Itu sangat sangat besar peluangnya juga sepertinya gitu ya. Mungkin nanti itu kita perlu siapkan juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Rektor, Pak Ketua BKM, adik-adik yang sudah semangat ini sudah berjalan sebenarnya, cuman ya karena ada yang online, yang magang juga ada apa? Mungkin hari ini mulai berangkat gitu ya, sehingga pas waktunya untuk pelepasan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Azhari Effendi Esos MA, kami haturkan terima kasih. Selanjutnya sambutan Koordinator Studi Independen Universitas Mataram oleh Ibu Tri Isti Rahayu STP MSI. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah bersedia hadir, Bapak UPM BKM yang juga bersedia hadir, serta Bapak Koordinator Magang, Bapak Azhari Effendi yang sudah memaparkan laporan sebelumnya. Jadi adik-adik yang akan berangkat melaksanakan MSIB ini untuk studi independen, kita tahu jumlahnya jauh meningkat ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di MSIB 3 sebelumnya jumlah mahasiswa yang lolos untuk studi independen itu hanya 17 mahasiswa, sedangkan untuk saat ini ada 57 mahasiswa. Ini peningkatan yang sangat signifikan, ini bertambah sebanyak 40 mahasiswa. Dengan sebaran di sini ada 10 program studi yang mahasiswanya berhasil untuk mendapatkan hibah studi independen dari Kementerian Pendidikan ini. Jadi kalau kita lihat jumlah mahasiswa yang lulus untuk MSIB 4 di studi independen ini terbanyak dari program studi Teknik Informatika, yaitu sebanyak 31 mahasiswa. Diikuti dengan teknik elektro dan beberapa program studi yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini teknik informatika mendominasi ya, mungkin karena studi independen ini lebih ke proyek, dan memang kalau dilihat dari mitra-mitra yang ada yang tersedia itu memang banyak di bidang informatika seperti itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita untuk yang teknik informatika berkesempatan luas untuk mengambil peluang di kegiatan ini. Kalau misalkan dilihat dari jumlah pendaftar, dari jumlah pendaftaran yang masuk untuk dari Universitas Mataram, itu untuk magang ada 1.648 jumlah pendaftaran yang masuk, dan untuk studi independen itu 388. Tapi kalau misalkan kita lihat outputnya yang lulus dari 388 itu yang lulus 57. Sedangkan untuk yang magang dari 1.600 lamaran yang dimasukkan, itu yang lulus lebih sedikit. Jadi sebenarnya peluang untuk meraih studi independen ini terlihat lebih besar seperti itu. Jadi bagaimana nantinya adik-adik bisa memanfaatkan peluang-peluang ini saat adik-adik sudah mulai kegiatannya. Jadi kegiatan studi independen ini nantinya akan dilakukan dengan adik-adik diberikan proyek, walaupun adik-adik tidak melaksanakan luring langsung di sana, tetapi kebanyakan adalah online, namun sangat diharapkan adik-adik mengikuti kegiatan studi independen ini dengan sungguh-sungguh, karena rekap kehadiran saat sesi pembelajaran online, kemudian penugasan sehari-hari itu akan terekap, akan ada laporannya yang akan kita terima. Jadi diharapkan setelah adik-adik lulus kegiatan studi independen ini, adik-adik mempunyai skill yang mumpuni untuk mengerjakan berbagai macam proyek yang notabene ada di
kegiatan-kegiatan dunia kerja nantinya. Itu seperti membangun membuild up suatu proyek tertentu yang disediakan oleh pihak tempat bekerjanya adik-adik. Mungkin itu dari saya. Cukup sekian. Semoga adik-adik bisa menjalankan kegiatan baik magang maupun studi independen ini sebaik-baiknya dan mengikuti semua runtutannya itu secara terstruktur dan sesuai seperti itu. Jangan sampai adik-adik sudah oke untuk mengikuti kegiatan studi independen ini, tetapi tidak dilakukan dan hasilnya nanti nilainya tidak keluar dari pihak MSIB seperti itu. Jadi diharapkan adik-adik benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian dari saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Kami aturkan terima kasih untuk Ibu Tri Istirahayu SDP MSI. Selanjutnya, sambutan sekaligus pelepasan mahasiswa magang studi independen bersertifikat Angkatan 4 oleh Bapak Rektor Universitas Mataram, Profesor Insinyur Bambang Hadi Kusumo, MAG SI PSD. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua UP MBKMIKU Universitas Mataram, Bapak Profesor Muhammad Ali. Yang saya hormati para koordinator magang dan koordinator studi independen. Dan juga ada saya lihat sini hadir Bapak Kepala Biro dan adik-adik yang saya cintai, anak-anakku yang aku banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berkarya, untuk membangun Universitas Mataram, dan juga untuk kemudian ke depan mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Adik-adik mahasiswa yang sudah lulus, pertama-tama saya mengucapkan selamat bahwa kalian adalah 83 orang dari 2036 pendaftar dari Universitas Mataram yang lulus. Tentunya menjadi 83 orang ini, 26 orang dari mahasiswa yang ikut magang dan 57 orang mahasiswa yang ikut studi independen bukan sesuatu yang mudah untuk berkompetisi di level nasional. Karena pendaftar yang berada di level nasional ini hampir 80.000 seluruh Indonesia. Bayangkan, hampir 80.000 seluruh Indonesia pendaftar, kemudian kalian semua masuk 83 orang di dalamnya. Terima kasih para koordinator telah melaporkan masing-masing kondisi dan juga perkembangan terkait dengan magang dan studi independen. Perkembangannya luar biasa. Memang kita hajatkan adalah bagaimana membangun sistem. Jadi mungkin dulu sistemnya belum terbangun. Sekarang kita bangun sistem, kita adakan satu unit pelaksana UP MBKMIKU yang diketuai oleh Profesor Muhammad Ali, dan sistemnya kita bangun. Nah, dengan sistem yang terbangun seperti ini, siapapun kelak menjadi pimpinan di UNRAM, di mana saja, maka dengan sistem yang sudah terbangun ini akan berjalan dengan sendirinya. Tentunya juga dengan support kita semua. Nah ini kalian sangat membanggakan UNRAM, membanggakan kita semua, di mana kalian adalah mahasiswa terpilih yang mengikuti program magang dan studi independen bersertifikat nasional. Kedua, tentunya di samping kalian membanggakan, magang ini merupakan bagian dari upaya kita untuk seperti yang Mas Menteri
membuat kondisi di mana kalian bisa berenang di lautan bebas. Tidak hanya bisa berenang di dalam kolam. Apa maknanya, anak-anakku? Berenang di lautan bebas atau kerja di dunia yang nyata setelah kalian kemudian tamat, itu tidak seperti ketika kalian sedang menuntut ilmu di sekarang ini. Itu sangat berbeda. Nah, sehingga magang ini merupakan bagian untuk mengasah talenta, mengasah kemudian bakat, minat, kemudian menyesuaikan diri terhadap dunia kerja tersebut. Tentunya kita harapkan dari Anda mengasah kemampuan ini, kemudian Anda kemudian berlatih kemana berada di dunia kerja. Kita harapkan kalian ini lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Data menunjukkan, seperti yang disampaikan oleh koordinator magang tadi, bahwa mereka yang sudah pernah magang biasanya lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau bahkan bisa bekerja di tempat magangnya. Ini merupakan hal yang jamak, hal yang biasa, dan sering kita dengar informasi seperti itu. Nah, kemudian bersyukurlah kalian mampu atau bisa lolos di dalam seleksi itu, sehingga kita harapkan ini menjadi bagian tempat kalian berlatih. Tidak hanya itu, kalian juga akan mendapatkan hard skill, soft skill, dan sebagainya. Bahkan kalian sudah bisa menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Nah, ini juga bagian dari yang kita harapkan kalian akan dapatkan ketika melalui magang ini. Karena bahkan begini, ada juga bagian atau institusi yang menerima magang kemudian memberikan semacam honor. Yang saya ketahui adalah salah satunya adalah di DPR RI. Itu yang saya ketahui. Yang saya ketahui juga kalau tidak salah itu di Telkom. Itu mereka diberikan honor kalau tidak salah. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Nah, tentunya ini juga merupakan bagian yang menambah pendapatan lah. Di samping pengalaman kerja, kemudian bisa mendapatkan pendapatan. Bahkan kelak kalian akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat yang akan ditandatangani oleh yang memberi magang maupun di tempat lain. Nah, ini tentunya akan menjadi nilai-nilai yang tersendiri. Nah, saya berharap sebagai rektor, kalian terus berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Terus intensif berkomunikasi, kalau ada masalah berkomunikasi, kemudian juga berkomunikasi dengan koordinator. Dan tentunya dengan UP MBKMIQ, bahkan dengan rektor, jika memang dibutuhkan. Nah, sehingga komunikasi ini perlu anak-anakku, karena kalian berada di tempat baru, tentunya mungkin sebentar atau sesaat perlu menyesuaikan, setelah itu kemudian familiar. Nah, silakan berkomunikasi dengan intensif dengan para dosen pembimbing maupun para koordinator, bahkan ketua UP MBKMIQ, jika kalian membutuhkan itu. Kemudian juga tolong jaga nama baik alma mater, jaga nama baik universitas. Karena kalian tidak datang secara pribadi. Kalian tidak membawa diri pribadi di situ. Tapi kalian membawa mahasiswa Universitas Mataram, melekat di situ, Universitas Mataram. Nah, sehingga baik buruknya institusi ini di tempat saudara-saudara semua di sana sangat tergantung pada perilaku saudara-saudara. Nah, kalau saudara berperilaku baik, maka baik pula nama kita, baik pula nama institusi ini. Tentu juga tidak hanya pribadi Anda yang dicatat baik, yang kemudian akan dinilai nanti di situ, yang mudah-mudahan akan misalnya ditawari bekerja langsung atau bahkan ditempatkan di tempat tertentu oleh mereka yang menilai. Nah, ini yang saya harapkan. Nah, kemudian tentunya kalau ada prodi yang hadir di sini, mungkin biro bisa menyampaikan kepada Kaprodi dan semua, ini mereka harus bisa dikonversi dalam 20 SKS. Nah, memang problemnya adalah adik-adik, salah satunya seandainya Universitas Mataram sudah lama, sejak tahun 2019 misalnya, atau 2020 misalnya, paling telat melakukan rekonstruksi kurikulum, maka sebenarnya masalah ini tidak akan jadi masalah.
di luar negeri, ini saya 8,5 tahun berada di luar negeri, untuk S1 itu 3 tahun. Untuk S1 3 tahun. Dengan 3 tahun itu mereka sudah bisa bekerja di lembaga-lembaga besar. Kita ini kan S1-nya 4 tahun. Kalau magang 6 bulan saja, mestinya tidak ada masalah. Kalau memang kurikulum kita memang kurikulum yang sudah MBKM. Memang masalahnya adalah kurikulum kita banyak yang masih konvensional. Sehingga banyak yang berdebat tentang misalnya ini dikonversi kemana dan sebagainya. Seandainya di blok saja dari 2020, ada misalnya kurikulum yang khusus MBKM, kemudian di blok 20 SKS, magang, garis miring studi independen, garis miring apa, garis miring apa, garis miring apa. Maka tidak akan ada perdebatan-perdebatan terkait dengan itu. Tetapi itu bagian kami lah, bukan bagian kalian. Itu bagian ketua UPMBKMIQ, koordinator, rektor, beserta dekan, itu bagian kami untuk menyelesaikan itu. Ini tolong juga Pak Ketua MBKMIQ, kemudian jangan-jangan masih ada prodi yang kemudian keberatan dan sebagainya. Ini tolong dikomunikasikan dengan dekan, dengan WID 1 dan dengan prodi, sehingga mereka bisa kita pastikan bisa mendapatkan konversi tersebut. Dan juga anak-anakku, kalian ini kan sebagai duta besarnya, sebagai duta dari kita Universitas Mataram, di mana tempat saudara berada nanti, anak-anakku. Nah, sehingga kalian ini bisa untuk membangun kemitraan ke depan. Kalian bisa juga untuk membangun di samping citra, kalian bisa membangun kemitraan ke depan dengan tempat kalian magang tersebut. Kalian bisa menyampaikan itu kepada mahasiswa lain ke depan, ya, atau juga kalian bisa menghubungkan mahasiswa yang baru nanti dengan tempat magang atau tempat studi independen tersebut. Nah, sehingga menjadi duta itu penting, karena duta ini bisa sebagai promotor, bisa sebagai akselerator, bisa juga sebagai motivator di situ. Nah, sehingga walaupun kalian masih mahasiswa, tapi fungsinya bisa sebagai itu nanti. Karena biasanya mereka yang sudah kenal dengan kita, kenal baik, biasanya akan mendengar apa yang kita sampaikan. Maka dari itu anak-anakku, bekerjalah dengan baik, bermaganglah dengan baik, lakukan juga studi independen baik dengan optimal, dengan sungguh-sungguh, supaya kalian mendapatkan hasil yang optimal, supaya perguruan tinggi ini juga mendapatkan hasil yang optimal. Nah, sehingga kita semua ini bisa maju lebih pesat. Karir kalian ke depan bisa juga menjadi mulus, lancar. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari amal jariah kita bersama untuk membangun bangsa dan negara ini. Karena bangsa dan negara ini akan maju dan jaya tergantung pada SDM-nya. Di mana tahun 2045 kita akan menjadi salah satu golden age-nya Indonesia. Kalau kalian tidak terdidik dengan baik, maka kalian di tahun 2045 itu bukan menjadi membuat Indonesia jaya, tetapi bisa menjadi beban bagi Indonesia. Nah, tolong ini Anda persiapkan masa-masa emas ke depan itu. Disinilah saatnya kalian mempersiapkan itu, belajar dengan sebaik-baiknya, berbuat dengan sebaik-baiknya, memberikan yang terbaik. Insya Allah hasilnya akan Anda dapatkan juga yang terbaik. Karena setiap usaha pasti menghasilkan sesuatu yang terbaik juga. Nah, ini pesan-pesan saya. Mudah-mudahan semua ini diberi kemudahan, semua kita diberi kemudahan. Mudah-mudahan juga kita diridhoi oleh Yang Kuasa, dan mudah-mudahan juga kalian selamat sampai tujuan, kemudian lancar semua kegiatannya di sana, dan mudah-mudahan kalian kembali dengan selamat di tempat kita masing-masing di sini di NTB maupun di tempat kalian berada di lain. Saya kira itu anak-anakku, saya kira itu juga Pak Ketua UPMBKMIQ yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi ladang amal bagi Ketua UPMBKMIQ dan juga para koordinator dan semua yang mensupport. Karena setiap kebaikan sekecil apapun akan dibalas dengan kebaikan. Nah, ini terus kita pegang para koordinator,
Ketua UPMBKMIku. Dan mudah-mudahan kita terus semangat bagaimana kemudian menjadikan para penerus generasi bangsa Indonesia ini menjadi orang-orang terbaik, calon-calon pemimpin bangsa. Kemudian insya Allah kalau semua kita mampu berbuat seperti ini, mampu menjadikan mereka calon-calon pemimpin bangsa, insya Allah ke depan bangsa Indonesia ini menjadi maju dan jaya di bawah kepemimpinan mereka kelak. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Dengan resmi saya melepas kegiatan magang dan studi independen tahun 2023 dengan mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillah. Dengan demikian saya menyampaikan sekian dan terima kasih. Demikian yang sambutan yang sebisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Santi. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Profesor Insinyur Bambang Hadi Kusumo, MAG SI PSD. Selanjutnya, sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta, harap mengaktifkan kameranya. Silakan operator untuk mengambil hasil foto bersama. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi dengan gaya yang berbeda, kita acungkan tangan di kepal. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke. Baik, teman-teman semua, teman-teman peserta magang dan studi independen bersertifikat Angkatan 4, selamat bertugas, selamat melaksanakan program, selamat belajar, selamat mengembangkan diri, jaga nama baik Universitas Mataram, jaga nama baik pribadi, selamat melaksanakan program. Nurul sebagai Master of Ceremony pada pagi hari ini mengundurkan diri apabila selama memandu acara kita pada pagi hari ini ada kesalahan. Nurul mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dik. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya live ya. Oke, Pak Rektor. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prof. Ali. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Isti. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Izin lab ya. Iya Pak. Kita lihat bersama-sama. Terima kasih Rudi ya. Iya Pak. Pasti ya.